Baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya, supaya kalian lebih paham lagi. Ini contoh soal yang kedua. Di sini diketahui datanya tiga konsentrasi ya, tiga konsentrasi bereaksi. Kemudian di sini yang diketahuinya bukan laju reaksi, tapi waktu ya. Tidak jadi masalah ya. Tetap yang ditanyakan di sini adalah order reaksi A, B, C, karena di sini ada tiga reaksi yang ditanya, berarti ketiga-tiganya harus kalian tentukan ya. Kemudian order total bersama laju reaksi dan tekan laju reaksi. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya bahwa walaupun di sini diketahui dalam waktu, tapi waktu itu adalah satu per T dari satu per T-nya ya. Jadi P itu adalah satu per T-nya atau laju reaksi kebalikan dari waktu atau waktu kebalikan dari laju reaksi sama aja ya. Baik, kita menentukan orde A dulu ya. Nah, untuk menentukan orde A, berarti kamu harus mencari konsentrasi B, C yang sama. Di sini yang sama adalah di percobaan 1 dan 3. Karena 1 dan 3 lihat berbeda untuk A-nya, tapi untuk konsentrasi B-nya sama, itu 0,1, 0,1, dan C juga 0,0,2. Ya. Jadi untuk menentukan order reaksi A, kita cari konsentrasi B dan C yang sama, ternyata ada di percobaan 1 dan 3. Kita beri tanda. Ya. Oke, Ibu mau cara yang dibalik ya. Jadi percobaan yang ketiga dibagi maaf, konsentrasi A di percobaan 3 dibagi konsentrasi A di percobaan 1 dipangkatkan ordernya. Nah, ini karena 1 per T untuk V-nya berarti dibalik. Jadi di sini waktunya di percobaan 1 dibagi waktu percobaan ketiga ya. Kita masukkan datanya A di percobaan kedua 0,2, A di percobaan konsentrasi A di percobaan ke-1 0,1. Kemudian waktunya di percobaan ke-1 24, di percobaan ketiganya 6. Maka kita dapatkan 2 pangkat M sama dengan 4. M-nya sama dengan 2. Ingat ini pangkat ya, bukan dikali. Nah, kemudian sekarang untuk menentukan orde B, kita lihat konsentrasi A dan C yang sama. Itu ada di percobaan 3 dan 4. Ya. Ini A-nya sama, B-nya beda, C-nya sama. Jadi di percobaan 3 dan 4. Kita beri tanda ya, percobaan 3 dan 4 untuk menentukan orde B. Nah, kita masukkan konsentrasi B percobaan 4 dibagi konsentrasi B percobaan 3 dibagi waktunya di sini waktu di percobaan 3 dibagi waktu percobaan 4. Dapat 0,3 dibagi 0,1 pangkat N sama dengan 6 dibagi 2. Jadi 3 pangkat N sama dengan 3, maka N-nya sama dengan 1. Lalu untuk menentukan orde C, lihat konsentrasi A dan B yang sama. Itu ada di percobaan 1 dan 2. Kita beri tanda lagi. Ini untuk menentukan orde C. B dan A-nya sama ya, 0,1 0,1, C-nya di sini 0,2 0,4. Maka konsentrasi percobaan 4 atau 2 dibagi konsentrasi percobaan C di percobaan 2 dibagi konsentrasi C di percobaan 1. Waktunya dibagi waktunya yaitu percobaan ke-1 dibagi percobaan yang kedua. Dapat 0,4 dibagi 0,2. Nah, di sini order reaksinya karena tadi sudah MN, kalian bebas mau apa saja. Di sini Ibu ambilnya R ya. Kalau bisa X, Y, dan seterusnya. Tidak jadi masalah ya. Kemudian waktunya di sini waktu di percobaan ke-1 24, waktu di percobaan kedua adalah 3. Jadi 24 dibagi 3, maka di sini dapat 2 pangkat R sama dengan 8. Awas. Jadi R-nya di sini adalah 3. Ya di sini pangkat, bukan kali, ingat ya. Jadi kalau pangkat berarti 2 kali 2 kali 2 maka dapatnya 8. Jadi R-nya 3. Nah, itu untuk menentukan order reaksi untuk 3 reaksi. Kemudian dalam kondisi di sini juga laju reaksinya bukan laju reaksi tapi diketahui dalam bentuk waktu. Baik. Nah, bagaimana untuk menentukan order reaksi totalnya? Ini cara langsungnya tadi ya, 2M pangkat 4
M-nya sama dengan 2, bisa kalian simpan di sini untuk cara langsung. Ini untuk mengerjakan cara pilihan ganda, kalian bisa menggunakan cara ini ya. Tapi kalau esai kalian harus dengan cara yang seperti ini. Baik, untuk menentukan order reaksi totalnya, tadi harga N-nya kan di sini 2, maaf M-nya 2, N-nya 1, R-nya 3. Maka order totalnya adalah M ditambah N ditambah R, didapatlah order reaksi totalnya itu adalah 6. Bagaimana persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksinya berarti konsentrasi A pangkat M itu di sini 2, lalu konsentrasi B pangkat N 1, dan konsentrasi C pangkat R di sini 3. Maka didapatlah A kuadrat kali B kali C pangkat 3. Itu persamaan laju reaksinya. Untuk menentukan harga K-nya seperti tadi, kita ambil percobaan ke-1 yang paling mudah ya. Persamaan laju reaksinya adalah V K A pangkat M, B pangkat N, C pangkat R. Maka kalau kita ganti V-nya menjadi 1 per T, ini angka 1 ya. Kemudian persamaan laju reaksinya, masukkan harga order reaksinya tadi di sini 2, 1, dan 3. Kita masukkan harga percobaan ke-1-nya di sini 0,1 untuk A, 0,1 untuk B, dan 0,2 untuk C, sudah sesuai. Dan waktunya di sini 24 yang diambil karena V adalah 1 per T, jadi di sini 1 per 24. Maka kita dapatkan harga K-nya itu adalah 3,3 kali 10 pangkat min 7. Itu seperti itu ya, untuk menentukan harga K-nya. Dan untuk K-nya hanya sekedar diketahui aja, mungkin di soal kadang ada, kadang tidak ya. Tapi kalau untuk tingkat SBMPTN pasti selalu ditanyakan harga K-nya. Baik, itu cara menentukan order reaksi ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian belum paham, silakan diulang-ulang lagi untuk memahaminya. Baik, untuk selanjutnya order reaksi di sini grafik itu adalah bilangan pangkat atau eksponen yang menyatakan bertambahnya laju reaksi ya. Atau kalau dirumuskan ini adalah A pangkat X sama dengan B yang tadi. B di sini adalah bertambah sekian kalinya ya. Nah, dengan menggunakan rumus A pangkat X sama dengan B, kita bisa menentukan laju reaksi berdasarkan persamaan reaksinya atau berdasarkan order reaksinya. Ya, di sini ada contoh soalnya. Nah, jika persamaan reaksi 2A ditambah B diperoleh diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi awal A ditingkatkan 2 kali dan konsentrasi B tetap, maka laju reaksinya meningkat 4 kali. Kalau kita telusuri, berapa order reaksinya? Lihat, persamaan laju reaksinya karena di sini reaksinya adalah antara A dan B, maka persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K konsentrasi A pangkat M dan konsentrasi B pangkat N. Karena di sini konsentrasi A-nya dibuat tetap, kalau menggunakan rumus ini, maka di sini yang diambil adalah konsentrasi A-nya. Maaf, di sini A konsentrasi B-nya yang tetap, sementara konsentrasi A-nya ditingkatkan 2 kali, berarti diperoleh laju reaksinya adalah 4. Jadi B-nya di sini adalah 4, lalu ini konsentrasi yang A 2 kali, dan ini ordernya. Kita mau cari berapa ordernya. Ternyata menggunakan AX sama dengan B didapat bahwa X-nya itu adalah 2. Jadi X sama dengan M, berarti ordernya di sini adalah 2. Maka order reaksi untuk zat A itu adalah 2. Lalu sekarang untuk data yang kedua, jika konsentrasi A dan B masing-masing ditingkatkan 2 kali, maka laju reaksinya meningkat 16 kali. Ya. Nah, untuk data yang kedua, ternyata tadi yang A sudah ya diperoleh, bahwa order reaksinya 2, kita masukkan di sini untuk konsentrasi A 2 kuadrat. Sekarang yang mau kita cari adalah order di zat B. Ya. Kita misalkan dengan N juga. Nah, kalau 2 kuadrat dikali 2 pangkat N sama dengan 16, maka kita dapatkan bahwa N-nya itu adalah sama dengan 2. Ya. Jadi, order reaksi A 2, order reaksi B juga 2. Jadi, masing-masing order totalnya itu adalah 4 jumlahnya. Bagaimana persamaan laju reaksinya? Berarti A kuadrat, B kuadrat. Itu menentukan order reaksi secara langsung tanpa dengan percobaan. Jadi, kalian tinggal menggunakan rumus AX pangkat B di sini ya. Semoga kalian paham. Dan berikutnya Ibu berikan grafik order reaksi.
Di sini order reaksi kalau bentuknya lurus seperti ini adalah order reaksi 0. Ya, order reaksi 0 ini berarti tidak ada hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi. Kemudian ada juga order reaksi 1, grafiknya seperti ini lurus, ya. Dan ada order reaksi 2, itu membentuk kurva, ya. Ini adalah order reaksi 2. Nah, ini juga kalian pelajari untuk grafik order reaksinya, karena kadang ditanyakan order reaksi dalam bentuk grafiknya. Oke, untuk materi laju reaksi berakhir sampai di grafik order reaksi, dan untuk selanjutnya seperti biasa Ibu akan mengadakan ulangan harian. Silakan kalian pelajari dan kerjakan latihan soalnya di Google Form. Ya, sampai bertemu lagi di materi berikutnya, nanti kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.